Pelabuhan Canggu, yang disebut dalam prasasti Canggu 1358 Masehi, yang dibuat oleh Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, dideskripsikan letaknya oleh Mahuan dalam kitab Ying Yai Sheng Lan. Mahuan merupakan penerjemah resmi yang mendampingi Cheng Ho. Pada 1412 Masehi, dia menerima tugas pertama dari Kerajaan Ming untuk menemani Sang Laksamana berlayar ke banyak negeri, termasuk ke Jawa. Dalam catatan Mahuan, bahwa ada 4 kota di Jawa yang tidak memiliki tembok tapi merupakan kota-kota penting di Jawa. Kota-kota tersebut adalah Tuban, Gresik, Surabaya dan Kutaraja Majapahit. Tuban adalah pelabuhan laut besar yang menjadi pendaratan kapal-kapal dari mancanegara. Dari Tuban, bila berlayar ke timur selama setengah hari, maka akan sampai di Sincun, Desa Baru, atau apa yang disebut oleh penduduk setempat sebagai Gresik. Pada awalnya tempat itu hanyalah wilayah pantai berpasir yang kosong. Orang Tionghoa lalu datang. Mereka menetap di sana dan menamakannya Sincun. Dari Sincun atau Gresik bila berlayar ke selatan lebih dari 20 li atau 12 km, akan tiba di Sulumai. Tempat itu diberi nama oleh penduduk setempat, dan dikenal dengan nama Surabaya. Di sana terdapat seorang kepala desa. Dia mengatur penduduk yang jumlahnya 1000 keluarga. Di antaranya, juga ada orang-orang Tiongkok. Dari Surabaya, dengan perahu kecil menyusuri sungai ke arah selatan sejauh 70-80 li atau 42 km maka akan sampai di sebuah pasar yang juga sebuah pelabuhan bernama Canggu atau Canggu. Canggu terletak lebih dekat dengan pusat kota Majapahit dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Surabaya, Gresik dan Tuban. Posisi Canggu berada di utara kota Raja Majapahit. Di antara sejumlah pelabuhan, yang paling menonjol adalah Pelabuhan Canggu yang kini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman. Pelabuhan Canggu merupakan salah satu pelabuhan populer pada eranya. Selain sebagai pelabuhan dagang, sejumlah sumber menyebut Pelabuhan Canggu juga sebagai salah satu rumah bordil, lokalisasi, kuno hingga pelabuhan bea cukai. Itu karena pelabuhan tak hanya mempertemukan pedagang pribumi, melainkan juga titik temu pedagang-pedagang asing dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, maupun India. Komoditas perdagangannya pun beragam. Mulai dari berbagai jenis hewan ternak, hasil pertanian, hasil laut, kain, rempah, kerajinan, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Saat itu, hubungan dagang Kerajaan Majapahit dengan wilayah lain cukup kuat. Salah satunya dengan Cina. Tidak jarang, antar kedua kerajaan saling memberi cenderamata ataupun barter untuk urusan dagang atau bilateral. Runtuhnya armada maritim dan transportasi air Majapahit tersebut seiring dengan kehancuran kerajaan. Transportasi air sejak akhir abad ke-15 pun mulai tidak dilirik. Pandangan terkait kelautan dan transportasi air pun semakin bergeser seiring runtuhnya Majapahit. Era Mataram Islam Kesultanan Demak, transportasi air dan armada laut bukan prioritas. Selain transportasi air, pada era keemasan Majapahit juga memanfaatkan transportasi darat, yakni kereta, kuda, pedati, hingga berbagai jenis hewan tunggangan mulai dari kuda, kerbau, hingga gajah.